Presiden Prabowo Subianto akhirnya kembali ke tanah air setelah sepekan menjalani lawatan diplomasi ke 4 negara, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda. Setiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Prabowo langsung disambut sejumlah pejabat tinggi negara, mulai dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Kepulangannya sekaligus menandai berakhirnya rangkaian agenda padat, mulai dari sidang umum PBB hingga pertemuan bilateral dengan para pemimpin dunia. Di hadapan media, Prabowo menyinggung isu besar di dalam negeri, yakni kasus keracunan ribuan pelajar dalam program makan bergizi gratis. Ia menegaskan sudah memantau perkembangan kasus ini sejak berada di luar negeri dan memastikan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional bersama pejabat terkait. Prabowo mengakui adanya kendala di tahap awal, tetapi ia menegaskan tekadnya, program ini tidak boleh berhenti, karena ditujukan bagi anak-anak Indonesia yang seringkali sulit mendapatkan gizi cukup di rumah. Prabowo juga mengingatkan agar masalah ini tidak dipelintir untuk kepentingan politik. Menurutnya, memberi makan jutaan anak memang bukan hal mudah, pasti ada hambatan di lapangan. Namun ia meyakinkan publik bahwa pemerintah akan mencari jalan keluar terbaik agar tujuan utama program tercapai, memastikan generasi penerus bangsa tumbuh sehat, kuat, dan berdaya saing. Selain urusan domestik, Prabowo juga memaparkan kesan positif dari forum internasional yang ia hadiri. Di PBB, pidatonya mengenai pentingnya solusi dua negara untuk Palestina mendapat sambutan hangat dari para pemimpin dunia. Bahkan, beberapa kepala negara langsung menghubunginya untuk menyampaikan apresiasi terhadap sikap tegas Indonesia yang mengedepankan perdamaian. Bagi Prabowo, lawatan ini membuahkan hasil, diplomasi RI dihormati, kerjasama makin luas, dan dunia menilai Indonesia hadir dengan suara yang berimbang dan substansial. Ya.
harus cari pramuka yang benar Pak. Kepala Dewan Pembina. Saya pramuka Pak. Keberjalan saya berada supaya dari pramuka berada. Nah itu kan kalau pramuka be prepared Pak. Aduh Mas, bisa dijalankan begitu. Pak Menteri, mission accomplished alhamdulillah. Luar biasa Pak, luar biasa. Bang. Bapak, apa kabar Bapak? Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Dengan cukup lama, tapi sudah bermanfaat, positif. Kita dapat juga yang baik. Dan alhamdulillah pertemuan DPP saya kira juga betul-betul disampaikan dalam satu konteks ini dari terima saya baru harapan kali ini bisa mencapai terobosan khususnya di sektoran Palestina Gaza. Mudah-mudahan ada terobosan dalam rumah ini. Ya, kita berdoa. Kita lihat ada itikat baik dari banyak pihak.
segera untuk kata senjata untuk rakyat Gaza dan penyelesaian yang substantif. Jadi saya kira alhamdulillah saya manfaat di Kanada kami juga dapat keputusan kita berhasil tanda tangan SEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi free trade antara Kanada dan Indonesia. Kemudian juga kita sudah di Eropa 10 tahun, di Kanada juga berapa tahun. Buat di Belanda saya diterima dengan baik. Belanda dari Belanda mengembalikan 30.000 item Pak. Artefak 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Saya kira ikat baik dari Belanda ingin pelihara memperbaiki kita. Kemudian Ratu juga ternyata seorang ahli keuangan dan akan ke sini tanggal 25 November diskusi sama ahli-ahli keuangan kita. Bagaimana untuk membantu keuangan rakyat yang belum mahir, belum pandai soal keuangan akan dibantu oleh PBB dan sebagainya. Ya, saya kira itu dulu. Pak, ada banyak kepala negara yang menelpon langsung Bapak Presiden mengenai pidato Bapak ini, siapa aja Pak mungkin bisa disampaikan? Ya, beberapa kepala negara nelpon saya, ada yang datang juga ke saya. Ya mereka terkesan oleh sikap Indonesia yang benar-benar ingin mencari titik tengah. Kita ingin mencari penyelesaian yang substantif. Saya kira itu. Pak Prabowo Oke, terima kasih ya. bergizi gratis, Pak Prabowo ada instruksi khusus nggak Pak untuk BBM Pak? Soal makan bergizi gratis ada instruksi khusus nggak Pak? Ya jadi begini, saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil kepala BPN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal, ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi. Ya, ya. Terima kasih Pak. Pak Israel diputus